sendiri, cahaya redup di ujung sana. Harapan menjauh, menguji kesabaran. Keringat bercucur di sebalik kesedihan. Dunia diam, hanya kita yang Satu persatu para punggawa Timnas Indonesia yang belum join udah pada datang. Mungkin dari nama-nama yang dipanggil, Marten Pas serta Kevin Dix yang langsung OTW-nya ke Jakarta enggak ke Bali. Mengingat dua pemain ini masih ada pertandingan bersama klubnya. Yap, Kevin mengkonfirmasi jika baru akan terbang ke Indonesia usai laga final Piala Denmark 29 Mei besok. Nah, terbaru Meisselkers pada akhirnya tampak menyapa rekan-rekannya setibanya di tempat isi. So pasti yang jadi bahan penasaran dari para fans adalah gimana pertemuan Meis dan Arhan setelah serangkaian drama yang ditimbulkan oleh mertua mantan pemain PSIS Semarang tersebut. Tentu tanpa bermaksud menyudutkan siapapun, harusnya apapun yang mereka rasakan, pokoknya harus bisa diredam demi kepentingan timnas, kan gitu. Di satu sisi Alex Pastor diketahui udah mulai menemukan gambaran soal skema main yang pas buat laga melawan China, di mana keberadaan Stefano Lillipali dinilai akan jadi pembeda. Yap, bersama Tom Haye serta Joy Pelupesi, ketiganya diharapkan bisa menjadi sebuah kesatuan yang bakoh dan kreatif di lini tengah Timnas Indonesia. berjalan di jalan, sunyi sendiri, cahaya redup di ujung sana. Harapan menjauh, menguji kesabaran. Keringat bercucur di sebalik kesedihan. Dunia diam, hanya kita yang melangkah butuhkan diri. Sekitar 1 mingguan lagi kita akan kembali melihat gimana perjuangan punggawa Garuda berjibaku demi merah putih. Yap, di tengah gema takbir yang ada, Timnas Indonesia akan melakoni laga super penting melawan China. Tiket sold out, persiapan jauh lebih lama. Harusnya ini bisa menjadi faktor pendukung bagi Timnas Indonesia buat menang. Yap, tim Garuda harus menang apapun caranya. Dan Coach Patrick menegaskan untuk laga yang sifatnya krusial, ia tak peduli apakah mau main cantik atau jelek, karena yang terpenting adalah hasil akhir berupa kemenangan. Tentu saja itu adalah hal yang normal dilakukan pelatih manapun di dunia ini. Bahkan sekelas Pep Guardiola aja memilih buat main aman ketika final UCL lawan Inter Milan 2 musim lalu. Artinya, jika masih ada yang banding-bandingin sama STY, ya udah, berarti emang sebatas itu aja yang mereka tahu, kan gitu. Yap, di luar itu semua, Patrick Kluivert jelas paham gimana besarnya tekanan yang dirasakan pemainnya. Dan sebagai mantan pesepak bola yang malang melintang di klub besar, ia pasti memahami akan hal itu. Oleh karenanya, yang terpenting di saat seperti ini adalah keharmonisan tim harus tetap dijaga. Dan itu juga yang jadi salah satu alasan mengapa TC digelar lebih lama. Ya, biar pemain punya kesempatan lebih untuk saling dekat, ngobrol, dan lain-lain. Agar ketika di lapangan, mereka bisa bekerja sama dengan lebih baik. Keringat bercucur di sebalik kesedihan. Dunia diam, hanya kita yang melangkah butuhkan dinding angan yang tertahan. Saat pintu tertutup, buatlah yang baru. Ambil alatmu, bangun jembatan impian. Jika kesempatan tak datang padamu. Yap, salah satu hal yang mungkin ditunggu-tunggu sama fans adalah gimana pertemuan antara Meisselkers dan Pratama Arhan. Tentu semua masih ingat soal drama dan kehebohan yang ditimbulkan oleh Andre Rosiade selaku mertua dari Arhan di sosial media beberapa bulan lalu yang dianggap menyudutkan Meis secara personal. Yap, kalau kita ingat lagi, selepas kekalahan atas Aussie 5-1, banyak pengamat yang benar-benar statementnya seolah menjatuhkan banget Meis. Di sini Mimin bukan mau jadi pengacara Hillkers, tapi biar gimana pun, siapapun pemain timnas, ya harus kita support dan gak boleh dibeda-bedakan. Karena kembali lagi, kita gak pernah tahu apa-apa saja yang udah para pemain korbankan demi bisa membela Panji Merah Putih. Yap, kembali ke masalah tadi. Sebagai profesional sejati, so pasti Meis gak akan ambil pusing, apalagi sampai dendam kesumat sama Arhan. Sehingga kalaupun keduanya ketemu, ya udah biasa aja. Toh selama ini kita juga tahu, attitude Arhan itu bagus pol. Dan kalau ada masalah pun, gak yang dikit-dikit umbar di sosmed. Intinya kita harus positive thinking, hubungan mereka baik-baik aja. Ya mungkin roastingan dikit-dikit lah, tapi tetap semua dalam batas koridor yang ditentukan. Toh melihat karakter keduanya, mereka sama-sama baik dan lucu kok. Sehingga ya udah, buat netizen, gak usah bikin spekulasi macem-macem.
Canggung dikit awal-awal oke lah, tapi percaya deh, lama-lama mereka juga bakal mengkocak sendiri. Dan Mace, seperti yang ada di video sosial media timnas, masih kelihatan banget capeknya. Apalagi kemarin dia sempat ada masalah kan di kepala pas lawan Aza Alkmaar, sampai harus dibuntel gitu. Jadi ya mungkin tim pelatih paham situasinya, sehingga Mace ataupun Jay hingga Eliano gak akan langsung digenjleng latihan dengan porsi berat. Harapan menjauh, menguji kesabaran. Keringat bercucur di sebalik kesedihan. Dunia diam, hanya kita yang melangkah. Butuhkan dinding angan yang tertahan. Saat pintu tertutup, buatlah yang baru. Ambil alatmu, bangun jembatan impian. Jika kesempatan tak datang padamu. Sementara itu, publik sendiri juga sedang bertanya-tanya, kemana Jordi Amat? Padahal dirinya udah ada di Bali. Tapi dalam 2 sesi latihan dia sama sekali nggak kelihatan. Tentunya, ketidakhadiran Jordi Amat telah memicu berbagai macam spekulasi di kalangan fans timnas. Dan spekulasi terbesarnya adalah Jordi ini mengalami cedera. Nah, jika kabar itu benar adanya, mau tak mau Kluivert harus manggil pengganti, karena jika Jordi cedera, stok bek tengah murni tinggal Itses, Mace, Rido, dan Hubner. Dan dalam hal ini ada kemungkinan walaupun nggak besar, yaitu soal dipanggilnya Elkan Bagot. Dan ini sangat masuk akal, karena biar gimana pun, semisal Jordi beneran out, ya secara kemampuan dan performa musim ini, Elkan sih harusnya yang paling layak diberikan kesempatan apapun background cerita yang melandasi sebelum ini. Di sisi lain, Alex Pastor sendiri diketahui udah menemukan gambaran skema yang akan dipakai untuk laga melawan China. Dan masuknya Vano dinilai sebagai pengganti yang pas bagi posisi yang ditinggal Marcelino. Yap, kombinasinya dengan Tom Haye serta Joy Pelupesi dianggap akan menciptakan warna tersendiri. Memang ketiganya udah nggak muda lagi, tapi soal visi bermain, mereka udah sama-sama teruji. Yap, ketiganya diharapkan bisa menjadi sebuah kesatuan yang bakoh nan kreatif di lini tengah timnas Indonesia. Jika semisal timnas main 3-4-3, maka Vano bisa ditaruh di posisi wing kiri yang masuk ke dalam serta bergerak mobile. Namun jika main dengan skema 3-4-1-2, Vano beneran akan sangat maksimal jika diminta main sebagai free roll. Intinya Mimin percaya masuknya Vano di Garuda Calling ini bisa memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia dari sisi teknis maupun non-teknis. Gunung tinggi di depan, jangan kau gentar. Hanya langit batas untukmu menggapai. Teriakan kepada mundunya yang buta, bahwa kita kuat, tidak akan menyerah. Jika kesempatan tak datang padamu, buat sendiri, hancurkan tembok sunyi. Darah dan air mata jadi saksi. Ya, berkaca dari sikon yang ada pun media Vietnam, Soha.vn, dalam artikelnya mengungkapkan 2 alasan mengapa timnas Indonesia lebih diunggulkan dibandingkan dengan China. Alasan pertama adalah Indonesia dinilai memiliki skuad yang lebih berkualitas dengan hadirnya banyak pemain diaspora. Terlebih, para pemain diaspora tersebut sebagian besar berkarir di Eropa, khususnya Belanda. Sebaliknya, China tidak memiliki pemain yang saat ini berkarir di Eropa. Adapun alasan kedua yang disebutkan oleh Soha adalah proses persiapan dan keuntungan sebagai tuan rumah. Dengan berstatus sebagai tuan rumah, Indonesia akan mendapatkan dukungan dari sekitar 70.000 penonton di stadion. Dan menurut Soha, timnas Indonesia kerap tampil sangat baik dan meraih hasil positif saat bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Yang mana itu dibuktikan dengan statistik ketika tim Garuda cuma kalah sekali di kandang sepanjang round 3 ini. Itu pun melawan Jepang yang memang levelnya udah beda dari tim-tim Asia lainnya. Kunci utama timnas Indonesia untuk percaya diri adalah kualitas skuadnya karena diperkuat banyak bintang naturalisasi kelas tinggi. Total nilai 32 pemain timnas Indonesia yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 mencapai 37,5 juta euro, 3 kali lipat lebih tinggi dari China. Selain itu, proses persiapan yang panjang dan keuntungan bermain di kandang sendiri juga menjadi nilai plus tersendiri bagi Indonesia saat menghadapi China. Dengan berstatus sebagai tuan rumah, Indonesia akan mendapatkan dukungan dari sekitar 70.000 penonton di stadion. Menurut Soha, timnas Indonesia kerap tampil sangat baik dan meraih hasil positif saat bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Terakhir, Indonesia berhasil meraih kemenangan tipis kala menjamu Bahrain di stadion tersebut pada Maret lalu.
Selain itu, proses persiapan yang panjang dan keuntungan bermain di kandang sendiri juga menjadi nilai plus tersendiri bagi Indonesia saat menghadapi China. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia kerap tampil sangat baik saat bermain di GBK. Di antaranya bermain imbang 0-0 melawan Australia, menang 2-0 atas Arab Saudi, dan menang 1-0 atas Bahrain, tulis media tersebut. Saat pintu tertutup, buatlah yang baru. Ambil alatmu, bangun jembatan impian. Jika kesempatan tak datang padamu, buat sendiri, hancurkan tembok sunyi. Darah dan air mata jadi saksi mimpi. Yap, terlepas dari apapun, intinya segala persiapan udah semaksimal mungkin dilakukan. Dan perihal taktik serta tek-tek bengek lainnya, kita percayakan saja sama pelatih. Pokoknya, selama pemain bisa bermain sesuai dengan apa yang diinginkan pelatih, disiplin, serta efektif, insya Allah 3 poin pasti bisa kita raih di malam takbir Idul Adha. Optimis tapi jangan arogan, karena kembali lagi, kita ini belum memastikan apa-apa. Untuk itu buat netizen sekalian, yuk bijak yuk, dukung dan kritik sewajarnya aja sesuai konteks sepak bola. Kemudian buat semua elemen timnas, abaikan aja segala ocehan-ocehan, gondes-margondes terutama di sosmed yang kadang nggak ngotak. Fokus berikan yang terbaik. Karena Mimin pribadi percaya kualitas kalian itu memang oke. Maka dari itu, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Darah dan air mata jadi saksi mimpi. Jadi pahlawan dalam kisahmu sendiri. Gunung tinggi di depan, jangan kau gentar, hanya langit batas untukmu.